Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Jazakallah khairan. Wa alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berada di 25 ya Syawal 1442 Hijriah. Bagi antum yang ingin menikah masih bisa, karena memang bulan Syawal itu salah satu kata para ulama bulan yang dianjurkan untuk menikah. Nah, jadi bagi Pak Ren, Pak Nasirun saya kira ya masih tidak ada ya, dan Bapak ini saya kira masih kosong Pak ya. Single parent. Jadi cocok sekali memang. Bagi antum artinya ada 5 hari lagi kesempatan. Kemarin saya lihat qadarullah, bukan saya tidak mau ya kemarin tuh Pak ya. Bang Irfan juga manggil saya. Qadarullah saya udah makan waktu itu. Ba'da maghrib makan saya. Banyak saya makan gitu. Qadarullah saya lihat sebelum Isya itu ada undangan ya. Tak sanggup lagi. Jadi maksud saya kalau Pak Ren waktu itu mengadakan walimahan itu langsung bisa itu. Jadi maksudnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu loh maksud saya. Iya kan Pak? Jadi udah ada kambing udah. Aku nggak diingatkan itu. Gimana? Saya nggak diingatkan. Itu. Oh gitu, nggak diingatkan juga. Ya, baik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Yang kedua, bagi antum yang ingin melakukan Syawal, puasa Syawal sepertinya waktu sudah habis. Kenapa? Karena yang diminta itu 6 gitu. Kalau antum belum mulai hari ini juga, kayaknya udah berat. Karena dia cuma 29 atau 30. Gitu. Ya apakah nggak berpahala Pak Ustaz? Ya pahalanya ada, tetapi keutamaan besar itu yang dianggap, yang dikatakan oleh Nabi SAW, kaskana kasyamid dahri, seolah-olah dia berpuasa selamanya, itu tidak terwujud. Mengapa demikian? Karena memang itu tadi 6 harinya itu nggak terpenuhi. Bahkan sebagian ulama lebih ekstrim mengatakan kalau orang itu punya qadha di Ramadan, walaupun dia puasa 6 Syawal, keutamaan besar itu dia nggak dapat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan. Dan mereka mengatakan harus bulat puasa Ramadannya. Jadi kalau antum kemarin ada sakit atau safar ya, itu kan boleh tidak berpuasa. Ya kan? Nah, antum selesaikan dulu itu qadha itu. Sebagian ulama mengatakan begitu. Baru dia dapat keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi seperti puasa sepanjang tahun. Gitu dia. Jadi apakah ada orang yang memiliki qadha lalu dia puasa Syawal juga dipaksakannya? Enggak apa-apa. Sebagian mengatakan enggak mesti diselesaikan dulu Ramadannya. Enggak mesti dia dibulatkan dulu baru bisa diiringin 6 hari bulan Syawal ya. Ini masih pemanasan, kita ini masih di awal-awal, jamaah juga enggak rame ya. Kita ngajinya bukan karena jamaahnya Pak. Memang ngajinya kita, saya ingat saya dulu 7 orang atau apa dulu. Enggak apa-apa. Jadi Islam itu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dulu asing Pak. Dan akan kembali asing sebagaimana diawali dulunya. Iya, dulu kan tahulah kita bagaimana di kota Makkah Al-Mukarramah itu. Ya, dengan kesyirikan yang sangat merajalela. Lalu Nabi SAW sendiri waktu itu ya di Gua Hira kita tahu dipeluk oleh Jibril lalu mengatakan Iqra. Tapi Nabi mengatakan ma'ana biqari. Saya enggak bisa membaca. Iqra kata Jibril lalu dipeluk. Katakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ya, lalu kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Sebenarnya kalau tartib nuzulnya Al-Alaq itu surah pertama, Pak. Tartib nuzul itu turunnya Al-Qur'an itu. Tapi kan tertib mushafnya enggak dia kan. Jadi justru di 100 sekira hampir 100 dia nomornya gitu, ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ya.
Jadi Nabi SAW di kota Makkah itu adalah orang yang sangat terasing. Mengapa terasing? Ya karena tadi itu, ya, sesuatu yang baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang baru, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka asing dan Islam itu kembali kepada asing. Dan kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Dan biasanya Pak, produk-produk di dunia ini kan gitu juga. Yang mahal-mahal itu kan nggak banyak. Justru yang murah meriah itu yang banyak. Bayam itu kan banyak Pak, kan? Sayuran bayam. Coba sayuran-sayuran yang mahal, gitu. Ikan umpamanya. Ikan yang mahal itu jarang kan Pak? Ikan apa? Ikan mas murah, itu banyak. Lamborghini sedikit. Lamborghini sedikit. Ikan salmon jarang-jarang gitu. Itu yang mahal-mahal. Mobil-mobil yang murahan itu kan banyak, Toyota, Avanza itu kan murah meriah itu. Sekalipun kita kadang-kadang nggak punya juga ya Pak. Gitu. Ya. Iya. Tapi itu nggak ini, maksud saya itu rame di pasaran juga banyak lewat. Mungkin kalau antum berdiri 5 menit saja di depan sana, saya kira udah ada yang lewat. Tapi kalau antum nunggu Lamborghini nggak lewat tuh Pak ya. Belum tentu 3 bulan. Belum tentu 3 bulan ada lewat dia. Mungkin kita di Medan ini bisa dihitung jari lah berapa. Maksud saya bahwa yang asing itu kadang-kadang yang mahal. Emas itu kan Pak banyak ya. Tapi kalau dibandingkan di atas emas itu apa? Berlian atau permata? Berlian. Itu jarang-jarang. Mungkin di antara kita ini di rumahnya nggak ada yang nyimpan berlian ini. Hah? Atau istrinya namanya berlian, bisa jadi. Iya itu. Kalau istrinya berlian itu lain. Ya, maksud saya bahwa Islam ini Pak, bahwa dia datang dengan keasingannya dan kembali kepada asing. Mengapa asing dia? Karena memang nggak diamalkan orang. Jadi orang yang mengamalkan sunnah, orang mengamalkan Islam pada hari ini dianggap asing. Orang yang berjenggot, itu asing. Gitu. Orang yang berjenggot itu dianggapnya asing Pak. Mengapa? Karena kebanyakan dilihatnya orang nggak berjenggot. Gitu. Padahal jenggot itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai laki-laki. Tapi kalau bapak nggak punya nggak masalah, bukan mesti wah saya bagaimana berusaha, enggak. Yang punya dirawat, dijaga dengan baik. Dan itu Pak, bapak menunjukkan bapak itu semakin kelaki-lakiannya nampak, gitu. Kejantanannya itu nampak. Makanya singa itu kan di Raja Hutan karena memang sampai hari ini berjenggot kan Pak. Kalau jenggotnya dicukur, saya kira berpindah ke kerajaan itu. Raja Hutan sampai sekarang siapa? Singa kan Pak. Sekalipun kadang-kadang singa saya kira kalah juga sama yang lain. Harimau kan kadang-kadang mungkin bisa juga draw atau seri atau apalah gitu kan. Tapi kekuatan singa ini karena jenggot itu Pak. Dulu para nabi itu rata-rata berjenggot Pak. Makanya Harun itu ya ketika Nabi Musa melihat kaumnya menyembah ajal itu sapi Pak. Sapi itu lembu. Ya, iya. Itu kan sampai di itu kan saudaranya, saudara Harun ini, saudara kandung daripada Musa alaihissalam. Itu diambil jenggotnya. Gitu. Iya. Ya benar ummi lima ta'khudz bi lihyati. Kenapa wahai anak ibuku, kenapa engkau ambil jenggotku? Dan Harun itu kenapa nggak dibunuh oleh Firaun? Karena memang dulu penasihat Firaun mengatakan jangan tiap tahun kita bunuh bayi-bayi Bani Israel ini, nanti nggak ada penerus tentara kita, pekerja kita nggak ada. Jadi udahlah, nggak usah dibunuh. Pada tahun lahirnya Harun nggak dibunuh, nggak ada acara pembunuhan gitu. Tapi pada waktu tahun Nabi Musa itu justru di situ tahun pembunuhan itu. Tapi qadarullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kisahnya, antum bisa nanti baca dalam surah Al-Qasas, dalam surah Thaha juga disebut dan seterusnya dan seterusnya. Baik ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi Islam ini asing. Kenapa menjadi asing dia? Karena dulunya nggak ada jadi ada. Sekarang ini ada tapi ditinggalkan orang gitu loh Pak. Jadi asingnya itu dari sisi ini gitu. Ajarannya ditinggalkan orang. Orang lebih percaya diri kalau tidak mengamalkan sunnah. Orang nggak akan pede, kurang percaya diri dia ke mall umpamanya dia dengan jenggotnya, dengan celana cingkrangnya, mungkin juga dengan batok belangnya gitu. Kenapa? Karena dianggap primitif, dianggap rendahan, dianggap radikalisme gitu kan Pak. Karena kita kemarin itu
Sebelum Ramadan kita kedatangan dari Mabes Polri itu utusan dari sana untuk menjelaskan tentang radikalisme. Mungkin antum tahu berapa mobil datang ke dalam, dan juga kemarin ini dari Winsu juga datang untuk melakukan penelitian, ya, penelitian tentang masalah ini, salafisme di Indonesia dan perkembangan peradaban ilmu di perguruan tinggi katanya yang akan diteliti itu. As-Sunnah 1, kemudian nanti Libya Jakarta, dan satu lagi STDI Jember. Sunnah apa enggak? Enggak, STDI Jember Pak, yang memang berpaham sunnah gitu, kira-kira begitu. Jadi ada 3 lembaga pendidikan yang akan diteliti, dan kemarin mereka datang timnya. Saya kira tim penelitinya kemarin itu adalah Dr. Hasnah ya, tapi beliau tidak datang. Wakil Rektor 2 tapi tidak datang karena kesibukannya, tapi timnya datang. Jadi maksud saya bahwa ini sudah masyarakat sebenarnya Pak, dengan sunnah ini sudah ada ketertarikan. Kenapa Pak? Sunnah ini memang enak ngerjakannya gitu, gampang, instan. Gitu. Contoh ya Pak, mohon maaf ya, jenazah, penyelenggaraan jenazah itu kan mudah. Gitu. Tapi rasa-rasanya kok di tengah-tengah masyarakat jadi sulit banget sih, banyak kali, mohon maaf, tetek bengeknya gitu. Ini kalau satu aja kita apakan maknanya jadi jelek Pak. Tetek bengek itu kan saya kira umum di masyarakat ya. Banyak kali cengkunek atau apalah begitu. Kenapa? Karena itu tadi kita tinggalkan sunnah. Coba kita ngambil sunnah. Setelah selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, udah diangkat gitu. Kan enak Pak. Di kuburan Enggak ramai orang. nggak rame. Maksudnya nggak rame gimana Pak? Bismillah. Singkat kali waktunya. Kita sunnah atau memang apa yang mau kita kerjakan? Gak ada variasinya, gak ada variasi. Agama ini kan bukan masalah variasi loh Pak. Gitu. Karena di sini Memang itulah masalahnya Pak. Orang kadang-kadang kan mengamalkan agama ini yang biasa menurut masyarakat, kemudian kayaknya nggak paten gitu kan. Iya, nggak apa-apa enggak. Padahal itu menyelisih sunnah. Wah. Padahal Pak, kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyelisih perintah Nabi, itu bid'ah namanya. Itu besar dosanya. Bukan enak-enak aja kita melakukan itu. Melanggarnya kita tuh bahaya Pak, yang udah tahu. Ya kalau bagaimana Pak dengan masyarakat yang jahil? Kalau jahil lain cerita. Itu lain cerita, karena kejahilannya. Tapi kita yang sudah belajar ini Pak, ya kita berusaha gitu loh Pak. Oh, nanti masyarakat Pak Ustaz gimana kita ini? Memang ini tantangan gitu. Inilah tantangan kita berdakwah itu. Kalau di sini Ustaz sebelum pesantren datang pun kami sudah ahli sunnah Ustaz. Ahli sunnah Wal jamaah. itu. Tapi ahli sunnah wal jamaah itu original atau KW? Kan itu lagi. Kami satu lah. Itu kan. Karena memang ahli sunnah wal jamaah yang benar itu Pak. Semua orang, maka kata pepatah Arab begini Pak. Kullun yadda'i waslan bilaila wal laila lam tuqirra lahu bidaka. Semua orang mengaku punya hubungan spesial dengan Laila. Laila itu wanita yang cantik. Tapi ketika dikonfirmasi ke Laila, justru Laila nggak kenal orang itu. Contoh, Bang Irfan bilang punya hubungan spesial. Pak Kasirun bilang Bapak itu punya, karena cantik kali emang si Laila ini, cantik, solehah, segala macam. Semua orang pingin kan Pak dengan si Laila kan. Tapi kita konfirmasi, Bang Irfan kenal nggak Laila? Nggak kenal, baru kali ini namanya saya dengar katanya. Subhanallah. Namanya baru kali ini gitu. Maksud saya, semua orang ngaku dirinya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ayo kita uji gitu loh Pak. Jadi ada macam kalau istilah sekarang TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Gitu kira-kira tesnya begitu kita lihat gitu. Kita uji dalilnya. Ya, kita uji bagaimana pemahamannya, benar tidak. Nah, gitu. Jadi Pak, dalam Islam ini kan sudah jelas, pasti semua orang ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Semua orang merindukan dan termasuk golongan itu. Tapi apakah dengan pengakuan itu cukup? Tidak. Kita lihat apakah pemahamannya benar apa tidak. Makanya Pak, pemahaman Al-Quran dan Sunnah ini kenapa mesti dikembalikan ke pemahaman salaf, pemahaman sahabat? Kenapa? Apa masalahnya? Karena memang kalau dilepaskan Pak Al-Quran dan Sunnah ini, ya tidak diikat dengan pemahaman sahabat, liar. Semua orang akan memberikan pendapat. Agama ini habis. Saya mengatakan sholat itu nggak wajib. Ini saya mengatakannya sunnah gitu. Semua orang kan bebas berpendapat, orang terbuka. Dan yang mengatakan ini diikat dengan pemahaman sahabat Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah ini bukan saya, Allah dan Rasulnya. Nah, gitu loh Pak. Bukan saya yang mewajibkan antum harus ikut pemahaman sahabat ya.
Makanya Pak, kalau kita mengikuti Al-Quran dan sudah mengikuti pemahaman sahabat, selesai ini masalah semua. Bukankah para sahabat orang yang paling terbaik di umat ini? Ya, bukankah para sahabat yang belajar langsung di majelis Nabi SAW, yang murid-murid top Nabi SAW, betul? Bukankah para sahabat yang langsung melihat bagaimana praktek Nabi SAW, betul? Bukankah mereka yang dipilihkan oleh Allah untuk menemani Nabinya, betul? Yang kalau kita ini jadi sahabat, Pak, nggak mampu kita jadi sahabat. Antum kira nak jadi sahabat itu? Tidak. Itu ayat turun Pak, satu contoh ayat turun, sering saya sampaikan. Itu ayat turun Al-Baqarah hari ini. Itu nanti bisa 4 bulan lagi baru Ali Imran gitu. Dan itu nggak sempurna semuanya. Bapak bingung jadinya kan. Kalau Al-Baqarah panjang 286 ayatnya itu. Hampir 3 juz dia. Dan ini turun dari satu ayat. Dan diam. Ya, baru turun mungkin surah Al-Maidah, mungkin turun surah Al-Taubah, surah beriring. Dan itu nggak selesai gitu. Dan nanti 4 bulan kemudian antum udah lupa kan 4 bulan yang apa antum terakhir aktivitas antum bulan 1 yang lalu? Lupa. Dan kata Nabi, tolong ini ayat ini dimasukkan ke yang kemarin. Subhanallah. Itu lagi diajak perang Pak. Perang dulu bukan kayak perang sekarang jauh-jauhan. Itu perang tanding. Itu diawali dengan tanding dulu. Tahu Bapak tanding? Mubarozah namanya itu. Jadi ada pihak dari sana kafir dulu, beberapa orang disediakan, dari sini jagoannya biasanya Ali bin Abi Thalib, jadi Khalid bin Walid dan seterusnya. Itu banyak yang dari kalangan sahabat. Itu perang tanding dulu dan mungkin kalau kita ngelihatnya aja udah gimana coba? Kita aja yang nonton gitu. Dan itu perangnya langsung gitu loh, Pak. Satu-satu. Subhanallah. Begitu. Jadi perjuangannya luar biasa. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum yang diberikan tazkiyah oleh Allah dan Rasulnya untuk kita ikuti pemahamannya. Karena orang akan bebas saja semua ngaku dirinya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi benarkah itu dia ahlus sunnah wal jamaah yang orisinal atau hanya sebatas pengakuan? Seperti saya katakan tadi, semua orang punya mengaku hubungan spesial dengan si Laila, padahal Laila ketika dikonfirmasi juga nggak kenal orang ini. Gitu loh Pak. Jadi maksud saya bahwa mari sama-sama kita lihat, kita belajar agama ini kan tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang lain, dan agar bagaimana kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah, kan itu. Jadi ibadah ini nggak sembarangan kita melakukannya Pak. Ada tata caranya, ada aturannya yang mesti kita ikuti. Jadi nggak hanya hantam kromo, enaknya aja, yang penting selera saya Pak Ustadz tadi itu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Rin. Nggak enak lah Pak Ustadz rasanya kalau gitu-gitu aja. Harus ada seninya, harus ada ininya. Subhanallah. Ini Pak. Masalahnya di situ memang. Orang kadang-kadang kalau sudah begitu dia kebiasaannya banyak, untuk meninggalkan sebuah kebiasaan itu kita tarik ke sunnah itu bingung. Mereka nggak akan siap. Ya. Maka ini saya sampaikan bahwa pemahaman sahabat itu menjadi kunci kita benarnya apa tidak beragama. Ya. Dan yang mengatakan ini sebagaimana saya sampaikan bukan saya tapi Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Antum bisa buka nanti dalam surah An-Nisa, ya, An-Nisa 115. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 115 sering saya bacakan juga itu. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ya, wa may yushaqiqir rasula, barang siapa yang membantah Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nyata baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Sabil mu'minin dalam ayat ini kata para ulama adalah siapa? Sahabat. Siapa lagi orang beriman pada waktu turun ayat ini kalau bukan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Betul kan Pak? Siapa yang orang beriman ketika turun ayat ini? Siapa lagi kalau bukan para sahabat? Sepakat ulama tafsir Pak. Sabil mu'minin di ayat ini dalam An-Nisa 115 tadi adalah sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi siapa yang membantah Rasul dan dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Ya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dan di dalam ini banyak lagi ayat yang senada dengan ini, Pak. Ya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil sebagai contoh saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sering mungkin antum dengar itu. Ya, sering antum dengar. Taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara.
Falan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang keduanya. Kitab Allah wa sunnatun Nabi. Kitab Allah dan sunnah Nabi. Berarti Pak Ustaz, Al-Quran dan sunnah sajalah kita berpegang. Kenapa mesti pemahaman sahabat? Kalau antum nggak sahabat harus ikuti sahabat. Karena ini, khitab ini, pembicaraan ini kemana diajukan oleh Nabi? Ke sahabat. Kalau sahabat nggak perlu pemahaman. Memang dia yang langsung kok. Paham? Ini waktu itu saya jadikan hujah juga. Ya, saya jadikan hujah. Bertanya saya kepada Ustaz Abu Ihsan kemarin waktu masih ada dia di Medan. Saya tanya waktu mengisi daurah, Pak Ustaz, ini bukankah ini jadi hujah, jadi dalil bagi masyarakat bahwa kita hanya cukup mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tanpa pemahaman sahabat? Kata beliau, berdasarkan konteks hadis, iya kalau antum sahabat, kata dia. Saya bingung, maksudnya gimana? Ini Nabi bicaranya kemana gitu? Ke sahabat. Nabi mengatakan kalau kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kalian tidak akan sesat. Siapa yang diajak ngomong Nabi ini siapa ini? Masyarakat biasa atau sahabat? Kalau sahabat ya selesai gitu loh. Nah kita yang bukan sahabat yang ikuti pemahaman mereka. Dan Nabi kan sudah mengatakan, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup setelahku ini, maka kalian akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Kalau Nabi masih hidup ya enak kita nanya ke Nabi selesai masalah. Nabi sudah enggak. Siapa yang hidup setelahku maka dia akan melihat perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajiblah kalian berpegang pada sunnahku. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa' rasyidin al-mahdiyyin yang telah mendapat petunjuk. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum wa arḍahum. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahmu. Ya. Gigit sunnah itu Pak dengan gigi gerah. Artinya pertahankan. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dikatakan, orang yang berpegang sunnah itu Pak, ibaratkan orang yang berpegang dengan bara api. Bagaimana itu bara? Antum tahu bara? Dipegang aja dia, nggak usah kan Bapak kuat, pegang gitu aja, terbakar nggak tangan antum? Terbakar. Apalagi antum digenggam lagi gitu, makin terbakar. Maksudnya apa? Orang yang Pak berpegang teguh dengan sunnah itu punya tantangan. Kalau antum belum punya tantangan, berarti dipertanyakan antum betul nggak di atas sunnah itu. Siapa musuh kita yang pertamanya? Keluarga. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh beliau kan nggak jauh-jauh, paman beliau. Siapa paman beliau? Abu Jahal, Abu Lahab. Maaf, Abu Lahab. Sehingga turun surah Al-Lahab. Ya, itu paman beliau. Siapa lagi keluarga-keluarga dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan paman beliau yang tercinta Abu Thalib itu. Saking beliau, memang Abu Thalib ini dia tidak memusuhi Nabi, justru membela Nabi. Maka kan salah satu syafaat Nabi SAW yang dikhususkan kepada beliau. Sebenarnya syafaat kan tidak boleh bagi orang kafir. Tapi ini pengecualian. Syafaat diberikan oleh Nabi SAW kepada beliau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga katanya adabnya itu tidak keras. Walaupun tidak keras dia diberikan sendal katanya, tapi mendidih kepalanya. Itu Abu Thalib. Nggak bisa kita bilang radhiyallahu anhu, nggak bisa kita katakan ini. Makanya kan ketika kita sebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nggak kita sebut radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Karena ayahnya nggak muslim. Begitu. Abu Thalib itu banyak anaknya. Ya, di antaranya apa? Ali. Di antaranya juga Ja'far bin Abi Thalib. Itu kedua-duanya muslim. Tapi banyak juga anak-anak yang lain. Ya. Jadi oleh karena itu maksud saya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai panutan kita, sebagai teladan kita, telah memberikan pengajaran yang luar biasa kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum warḍahum. Kalau bukan karena Allah, kemudian para sahabat nggak akan sampai agama ini ke kita. Dan Nabi SAW yang mengatakan dalam riwayat Bukhari, Pak, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Manusia yang terbaik setelah manusia yang terbaik, ya, khairun nasi qarni. Manusia yang terbaik itu adalah orang yang hidup sezaman dengan. Siapa lagi kalau bukan para sahabat? Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka, tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka, tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik dari umat ini, Pak. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah, masa-masa yang sangat memiliki keutamaan.
Siapa mereka itu? Itu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Luar biasa bagaimana mereka mengamalkan dan mendakwahkan agama ini. Kita nggak usahkan dulu mendakwahkan, mengamalkan aja pun kadang-kadang kita berat. Mengapa berat? Tantangannya luar biasa di masyarakat memang. Ya kita dikucilkan. Ya kalau kita lihat lagi Nabi SAW sampai diusir Pak dari kota Mekah, dari kota Mekah. Bukankah para sahabat banyak yang diusir, bahkan diambil hartanya, bahkan dibunuh sampai mereka berhijrah. Hijrah ini kan 3 kali sebenarnya kan Pak. Hijrah ke Habsyah itu 2 kali. Habsyah itu Ethiopia. Baru hijrah yang ketiga kepada Madinah Al-Munawwarah yang dulu bernama Yathrib namanya. Begitu. Bahwa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kalau kita memang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah ini, Pak, tidak akan ada habis tantangan-tantangannya. Akan ada tantangan-tantangan yang besar yang selalu akan ini istilah orang alar melintang. Alar atau apa? Alur. Alar. Alar ya. Arar melintang. Artinya akan ada tantangan yang akan selalu kita hadapi dalam menjalankan sunnah ini. Nggak akan mudah, Pak. Kenapa? Karena lingkungan kita ini bukan sunnah. Kalau lingkungan kita ini sunnah semua enak gitu, Pak. Ya biasa aja gitu. Orang yang kita lihat bercadar biasa saja, orang yang nikahan tanpa keyboard, tanpa apa enak gitu kan, Pak. Kenapa? Karena memang lingkungan kita itu begitu. Memang mempertahankan ini tidak mudah ya. Apalagi kita di sini. Masyarakat itu tidak siap dengan perbedaan. Gitu. Kalau sedikit berbeda saja ini sudah tidak inilah. Tapi saya lihat di masyarakat, saudara-saudara kita dari kaum Muhammadiyah itu bisa bertahan saya lihat. Iya kan? Walaupun di tengah-tengah minoritas mereka. Gitu. Tapi ya, Masya Allah ya. Artinya mereka ini kan siap dengan militannya. Kenapa kita umpamanya tidak sanggup seperti itu? Gitu. Ya Alhamdulillah mereka kan mempertahankan sunnah yang mereka yakini sebagai sunnah. Dan itu memang dekat dengan kita. Gitu. Dan pengertian apa? Mereka ingin mengamalkan sunnah itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kadang-kadang memang di masyarakat itu sering dalam tanda petik ya, memusuhi juga. Sekalipun permusuhannya ini kan tidak se-ekstrim orang-orang yang betul-betul mengamalkan sunnah dengan istiqomah. Gitu. Kenapa? Karena tantangannya tadi itu sangat besar. Ya, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu banyak yang ditinggalkan. Silakan Pak, diskusikan. Ada yang bisa ditanyakan? Bismillah. Jadi ada satu sunnah Ustaz. Kata Rasul nanti, kamu yang berhidup tidak pada zamanku dan jauh dari tempatku, tapi masih mengamalkan ajaranku. Iya. Maksudnya macam kita ini, iya, jauh, tidak hidup pada zamannya, tapi masih mengamalkan ajarannya. Iya. Akan mendapat keistimewaan. Itu ada satu sunnah. Iya, ada. Jadi kata Nabi SAW, ra'aitu ikhwani. Dalam hadis. Ra'aitu ikhwani, aku melihat saudara-saudaraku. Kata para sahabat, alasna ikhwana ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudara-saudara ya Rasulullah? Qal, la antum ashabi. Kamu itu adalah sahabat-sahabat. Iya, jadi para sahabat heran. Nabi kok ngomongnya ikhwani, saudaraku. Aku melihat saudaraku. Bukan kami saudaramu? Kata Nabi bukan. Antum ashabi. Kamu itu adalah sahabat-sahabatku, bukan ikhwani. Karena derajat sahabat itu lebih tinggi Pak daripada ikhwan. Nah itu mana? Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ikhwani alladziina lam yarawni walakinnahum la ya'maluna bi sunnati. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak melihatku, tapi mereka mengamalkan sunnahku. Mereka mengamalkan sunnahku, Pak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan kita nggak pernah dong lihat jasad Nabi. Tubuh Nabi nggak pernah, walaupun kita mungkin ke Madinah Al-Munawwarah lihat kuburannya pun juga ditutup, enggaknya jelas gitu kan, ditutup kain hijau gitu ajanya, gitu. Tapi kita yakin dengan sunnah Nabi SAW militan. Makanya dalam hadis lain dikatakan bahwa kelak pada akhir zaman, ya, kelak pada akhir zaman orang yang istiqomah dengan sunnah itu bisa mendapatkan 50 pahala sahabat. Di akhir zaman. Kenapa Pak? Kata para ulama penjelasannya, kenapa kok bisa lebih utama mereka ini nanti? Karena memang utama kepahalanya Pak ya, bukan keutamaan bersahabat. Sekali saya sampaikan, jangan dikira beda. Karena keutamaan menjadi sahabat itu besar.
Maksudnya amalannya itu besar. Apa namanya ini? Keutamaan yang didapatkan itu besar sekali. Ya, daripada 50 sahabat nanti. Ya, maksudnya apa? Maksudnya tantangannya Pak yang begitu sangat besar. Tantangan dia untuk mengamalkan sunnah itu. Kenapa? Karena orang-orang udah jauh dari agama. Udah jauh dari mengamalkan sunnah. Jangankan agama-agama yang biasa, sunnah aja pun, agama yang biasa-biasa pun orang. Bapak bisa lihat keluarga Bapak aja. Siapa yang sholat, siapa yang nggak sholat. Dan dia nggak sholat berapa hari. Bukan 1-2 waktu ditinggalkan. Banyak. Pak Arin kan punya keluarga. Mungkin kok anak istri oke loh. Keluarga yang lain kan mana? Banyak yang nggak sholat, banyak yang sholat. Abang Bapak, adik Bapak. Bapak berapa dari saudara? Nah, Bapak nomor berapa? si abangan. Nomor pertama. Adik-adik Bapak banyak nggak sholat juga? Kalau adik-adik dari keluarga masih sholat, tapi masuk dari keluarga-keluarga apa? Ipar. Iya gitu yang kita bukan. itu tantangannya luar biasa. Jadi nanti pada akhir zaman ini, ya saya kira ini belum di akhir, tapi kan kita ini sudah memang mendekati akhir gitu kan. Nanti Pak lebih dahsyat lagi tantangannya. Orang berzina itu katanya sampai dikatakan nanti dalam riwayat Pak. Orang berzina itu di jalan, lalu ada orang lewat. Tolong kalian zinanya di pinggir jalan aja, jangan di jalan lah, ganggu jalan gitu. Sampai begitu subhanallah dalam hadis yang menunjukkan tanda-tanda akhir zaman itu nanti Pak. Nanti katanya ada orang berzina kata Nabi SAW fi qari'ati thariq, di tengah jalan. Lalu ada orang lewat. Cuman bilang begini, karena banyaknya orang melakukannya, kalian gak usah di jalan lah, ganggu jalan, di pinggir aja. Sampai begitu. Bukan dibilang kalian jangan zina lah. Bukan itu. Cuman dibilangnya apa, Pak? Seperti biasa Pak ya. Hah? Oh, udah itu. Melihat ayam di jalan kawin gitu. Iya. Kalian maksudnya gak usah di jalan itu apa ya? Orang lewat payah jalan gitu. Kalian di pinggir aja ngelakukan lah sampai begitu. Subhanallah. Itu. Iya, di akhir zaman. Bapak lihat sekarang kan luar biasa pelanggaran sosial dan jangankan dia sholat Pak, nggak usah maksiat aja syukur gitu. Betul. Nggak usah dia maksiat gitu. Tapi kan meninggalkan sholat itu kemaksiatan besar. Meninggalkan sholat itu dosa besar Pak, bukan kecil, dosa besar. Nah, begitu. Jadi memang keutamaan orang yang hidup di akhir zaman itu besar, tetapi tentu tantangannya juga tidak mudah. Bisa-bisa agama kita ini tergadai loh Pak. Tergadai. Makanya Pak, orang yang bisa mempertahankan keislamannya sampai ajal menjemputnya itu prestasi. Prestasi. Iya Pak. Kita belum tahu ini. Kita berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan Islam dan iman. Tidak tahu Pak bagaimana akhir hayat kita. Mereka sudah duluan wafat dari kita dan mereka meninggal di atas keislaman, itu prestasi besar. Kenapa prestasi besar? Karena suatu saat dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Walaupun mungkin dibakar dulu, digoreng, diselesaikan dulu di neraka, singgah dulu, nggak masalah. Tapi apakah kita mampu mempertahankan keimanan kita ini nggak lepas Pak? Ini masalahnya. Maka bagaimana cara kita supaya nggak lepas itu tadi? Rawat keislaman kita ini, jaga keislaman kita ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara selalu kita belajar dan mengamalkan. Ada yang bawa kunci kereta, Bang? Ada ya? Semua jalan kaki kayaknya. Semua. Ipan kemana tadi? Sarapan. Silakan Pak, ada yang diskusikan lagi? Ini memang taklimnya nggak diumumkan biasa, gimana? Memang Belum. diumumkan awal bulan 6 gitu aja. Belum resmi ya. Iya. Kalau memang tak ada Pak, sedikit kita baca Pak ya. Ini saya kira. Nah, silakan. Dalam strategi dakwah. Iya. Maaf sebelumnya. Ustaz bilang istilahnya. Rasanya kurang tepat sasaran kalau dakwah. Kenapa? Ya kalau macam kami ini ya, nggak usah pun didakwahin, udah pasti sembahyang Ustaz. Iya, udah pasti sholat. Sholat. Jadi maksud dakwah itu yang perlu kita dakwah itu bukan kita yang perlu kita panggil. Tukang pertolongan baru saya kita dakwah. Yang perlu kita dakwah itu belum mau sholat. Jadi kalau macam kita yang macam main, kita kasih suruh, nggak suruh pun udah begini sholat ya Ustaz.
Iya. Jadi semua strategi dakwah kita supaya mengenal seperti zaman-zaman Kanjeng Sunan gitu kan. Preman-preman diapain gitu kan. Kayak pembedaan preman. Semuanya lebih efektif lagi strategi dakwah kita supaya seperti itu. Ya. Menurut Ustaz gimana? Baik, menarik memang apa yang disampaikan oleh Pak Rini ini. Kita melihat bahwa dakwah hari ini sepertinya kurang tepat sasaran. Monoton istilahnya. Monoton dan orang-orangnya itu juga. Kita belajar ini Pak, tentu sepanjang hidup kan Pak. Iya. Gak bisa kita berhenti udah jadi orang hebat. Padahal orang yang menuntut ilmu itu kan setiap hari bukannya dia selesai, tidak. Justru orang yang menuntut ilmu itu semakin dia banyak tahu, semakin dia banyak tahu bahwa dia banyak kekurangan. Kan begitu Pak. Semakin kita banyak tahu, justru semakin banyak tahu diri kita ini banyak yang nggak tahu ternyata gitu. Coba kalau antum nggak belajar, merasa diri antum pintar gitu kan. Tapi setelah belajar, oh banyak rupanya hal-hal yang lain yang belum ketahui. Nah, tadi Pak Arin, kenapa aja kita nggak gede kuping nongkrong sana banyak yang nggak sholat, yang nggak ini begini. Kita bereskan dulu yang di internal gitu loh Pak. Yang di internal ini dulu. Ibadah ini semuanya butuh ilmu gitu loh Pak. Pak Arin tadi mengatakan kita ini udah sholat Pak. Betul Bapak udah sholat. Akidah Bapak udah benar nggak? Masih percaya dukun nggak Bapak? Banyak orang sholat percaya dukun. Banyak orang sholat pakai jimat. Banyak orang sholat masih menyembah yang lain. Ini kita internal dulu dibereskan. Itu loh Pak. Nah, jadi bukan sekedar sholat dia, tidak. Jadi kan manusia ini kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman para salafil ummah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum, baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah, baik dari sisi akhlak, dan dari sisi muamalah. 4 ini. Ini Pak. Jadi bukan sekedar sholat dia. Dicek sholatnya udah benar nggak seperti sholat Nabi. Puasanya sudah benar nggak seperti sifat puasa Nabi. Hajinya udah benar nggak? Ini di internal dulu kita perbaiki. Maka kalau ada yang mengatakan, kenapa ngajinya itu aja orangnya didalami, kenapa nggak kesana dulu? Ini dulu kita bereskan Pak. Biar ini selesai dulu. Jangan semuanya nanti serba mentah semua. Ini mentah nasinya, sana mentah semua. Nah, internal dulu Pak. Maka kenapa kita mengadakan lembaga pendidikan? Karena lembaga pendidikan dianggap salah satu cara dan strategi ya untuk bisa menempa semacam kaderisasi gitu kan, dan dakwahnya lebih fokus, pendidikannya jelas, kurikulumnya ada, tenaga pengajarnya ada, jelas apa yang dibahas, jelas goalnya ada apa namanya ini, ada targetnya. Kalau di masyarakat kan liar Pak kan Pak. Ini alhamdulillah kajian kita ini bisa rutin seperti ini, walaupun sekali sebulan gitu kan. Kalau di pendidikan kita kan 24 jam. Ya, karena apalagi kita boarding school gitu kan, berasrama seperti itu, bukan hanya full day, bukan hanya 1 hari, tapi boarding, jadi ada gedungnya. Saya kira lebih efektif. Nah, ini yang kita perbaiki dulu internal kita. Jangan-jangan kalau saya sampaikan Ainallah saja, di mana Allah itu masih khilaf kita ini. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Ini dulu kita bereskan. Bukan berarti nggak kita sentuh pelan-pelan. Jadi ibaratnya gini loh Pak. Kalau Bapak punya punya goreng telur, Bapak pernah goreng telur? Kalau Bapak goreng telur itu kan kecil di awalnya kan Pak. Kecil baru dibesar-besarin kan. Goreng telur apa tuh? Telur dadar apa telur apa? Jadi lebar nanti 1 piring dia besar jadinya Pak. Dadar. Ya kan Pak? Tapi apakah antum hancurkan di tengah itu enggak kan Pak? Tapi kita kita gini-giniin Pak, apa namanya itu? Lebar-lebarkan kan Pak. Tapi bukan Bapak bolongi di tengah lalu Bapak ini enggak kan. Maksud saya begitu Pak. Jadi internal kita ini kita beresi dulu gitu. Jangan-jangan internal kita juga masih rusak. Itu tadi mengembalikan manusia kepada Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman salaful ummah para sahabat, baik dari sisi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. 4 ini Pak. Dia terangkum semua. Oke, saya udah ibadah Pak Ustaz. Betul Anda ibadah. Akidah Anda benar nggak? Kalau kita bicara akidah, lautan yang sangat luar biasa Pak.
Kita belum lagi bicara asma dan sifat, firqah-firqah yang kita belum lagi. Panjang lagi ceritanya. Jadi ini memang Pak Arin menarik apa yang disampaikan tadi. Kenapa sih nggak kita kesana-sana aja? Nah, bukankah mereka menyuruh mereka sholat itu wajib? Tapi di sini Pak, bukan berarti bahwa perkataan saya ini kita aja nih Pak. Tidak, kita ingin kembangkan. Maka kita ajak, kita buatlah taklim seperti ini. Bahkan ada media sosial seperti ini. Ya mudah-mudahan mereka tersentuh. Gitu. Tapi kalau Pak Arin punya link juga mungkin ke sana, ngasih mereka undangan Pak, setiap Ahad pagi kan di sini ada pengajian. Bapak kasih, mungkin Sabtu sore Bapak kasih undangan Pak ke tukang-tukang becak kita di sana. Hadir Pak di majelis ilmu kita Ahad pagi. Ya kalau nggak bisa 10 menit, 5 menit pun nggak apa-apa, udah pulang lagi nggak apa-apa karena mau narik becak. Dibiasakan Pak. Ibadah ini Pak kalau nggak dipaksa nggak akan ada ceritanya. Bapak sedekah nggak akan bisa kalau nggak dipaksa gitu. Bapak mau beramal berimpak itu dipaksa Pak. Kalau Bapak nunggu ikhlas itu setan. Nggak akan Bapak ikhlas selamanya karena setan bekerja aktif. Nanti kalau 24 jam. Bapak kan nunggu ikhlas dulu kan? Nunggu ikhlas Bapak. Nggak akan datang ke ikhlasin itu. Sama seperti hidayah itu udah dijemput. Nunggu dulu ke Bapak hidayah di rumah nggak akan datang dia. Maka hidayah itu dijemput. Bagaimana cara jemputnya? Keluar. Sama juga kayak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar gimana Pak? Ini kan tiap bulan puasa itu Datang. Posisi kita lagi di mana? Betul. Semua orang atau orang kafir kena nggak Lailatul Qadar? Kena. Apakah dia bisa manfaat dari itu atau tidak? Itu pertanyaannya. Hujan semua orang dapat hujan kan Pak? Tapi siapa yang paling merasakan nikmatnya hujan? Para petani. Ya kalau kita ini justru kadang-kadang nggak ini hujan kan? Dalam pengertian nggak apa namanya ini nggak terlalu kita apa namanya? Iya, kita tidak mensyukuri itu rahmat Allah Pak, karena banyak makhluk lain yang menunggu itu kan. Ya kadang-kadang umpamanya hujan akhirnya beberapa kegiatan kita jadi terhenti atau apa. Tapi bagi yang lain justru itu nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Begitu Pak. Jadi maksud saya bahwa kalau tadi Pak Arin mengatakan strategi dakwahnya, inilah strateginya Pak. Tapi bukan berarti kita diam. Makanya kan rumah Quran diadakan. Coba ditarik dari istri-istrinya. Mungkin istri nanti di rumah bisa nyampaikan. Kalau melalui istri kan biasanya suami-suami takut. Gitu kan Pak. Apa namanya ini, dari istrinya gitu kan. Dijewer istrinya gitu kan. Maka di Aceh itu katanya Pak, kalau sholat Jumat itu perempuan-perempuannya itu keluar semua. Ngusir suaminya mau sholat Jumat. Dan poluan-poluan pun turun. Makanya saya berharap Kapolda kita di sini nanti bisa ya, nyuruh poluan-poluan keluar ya. Siapa yang dikit kopi dibawa sapu atau apa gitu kan, pentungan atau apa yang dikit kopi dipukuli semua. Kalau yang dia muslim tunjukkan KTP-nya gitu. Muslim sana. Itu kapan dilakukan? 1 jam sebelum sholat umpamanya atau setengah jam. Jadi masih ada waktu persiapan untuk sholat Jumat. Cek KTP-nya. Anda muslim, keluar. Anda muslim, keluar. Saya kira kalau ada razia seperti itu menarik nggak Pak? Di Brunei udah kena Tantangannya berat juga. Gimana? Enggak, polisi yang diarahkan. Ya dari ibu-ibunya juga diajak gitu. Kalau di Brunei udah diterapkan. Di Brunei Darussalam? Iya, saya ada family yang pernah ke sana itu. Heeh. Hari itu suatu tuh. Kecuali orang muslim. Heeh. Tuh. Jadi kalau Orang musafir gimana? kalau lagi ketahuan belanja ditengok lagi apa? KTP-nya? Kata mereka enggak sholat, kena. Oh, udah ada gitu ya? Jadi diucapkan di jalan-jalan itu katanya bukan seperti ya Allah celah kalau ada mau buang sampah di tempat itu, kalau sana enggak. Pinggir jalan katanya subhanallah, alhamdulillah, ucapan-ucapan suci. Enggak kayak kita di sini, Iya. buanglah sampah. Buang sampah semua benjol. Jadi dia keakhiratannya di ini ya, diingatkan ya. Iya. Astagfirullah, subhanallah gitu. Macam itu bukan. Iya, kayak mandiri Natal lah saya lihat itu di Kota Panjabungan. Saya enggak Pak, udah. Saya udah. Udah Pak. Berarti apa namanya ini menarik juga itu. Makanya saya katakan bahwa mengajak dakwah ini Pak nggak bisa sekelompok orang. Memang betul hendaklah ada sekelompok kan. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok dari kalian. Sekelompok maksudnya ini kalau bisa ya semua gitu. Kalaupun nggak bisa ya minimal ada sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah. Ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil